Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, patutlah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran ya adik-adik. Bulan, Hadir. Fadila, Hadir, Bu. Ayu, Hadir. Atin, Hadir, Bu. Farhan, Hadir. ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi gaya antar molekul. Jadi, dengan memahami konsep gaya antar molekul, kita dapat mengetahui atau dapat menjelaskan mengapa ada zat cair dan mengapa ada zat padat. Jadi, kenapa ada hal demikian? Karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Nanti sebentar Ibu jelaskan untuk lebih kita pahami. Ya, jadi di bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi ikatan kimia. Ada dua gaya dalam ikatan kimia. Yang pertama, gaya intramolekul. Ada yang tahu apa itu gaya intramolekul? Saya, Bu. Ya, silahkan Atin. Gaya intramolekul itu merupakan gaya yang terjadi dalam satu molekul. Ya, benar sekali. Gaya intramolekul yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi dalam satu molekul. Kemudian, apa saja yang termasuk gaya intramolekul? Saya, Bu. Ayo silahkan Ayu. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ya, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan Logam. logam. Nah, pada kesempatan ini kita membahas mengenai gaya antar molekul. Ada tiga yang termasuk dalam gaya antar molekul. Yang pertama, gaya van der Waals, kemudian gaya London, dan yang terakhir ikatan hidrogen. Ya, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisik zat, serta mampu menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai materi gaya antar molekul. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis gaya tarik antar molekul. Yang kedua gaya dipol-dipol, yang ketiga gaya dipol-dipol terimbas, kemudian gaya dipol sesaat dipol terimbas, kemudian sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen, serta evaluasi. Nah, di sini ada pengertian dari gaya antar molekul, di mana interaksi antara atom-atom dalam senyawa atau kumpulan molekul dalam senyawa yang mengalami gaya tarik-menarik disebut gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau antara bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohesi antara molekul serupa seperti contohnya pada tegangan permukaan,
atau adesi antara molekul tak serupa, contohnya pada kapilaritas. Selanjutnya jenis gaya tarik antar molekul. Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik menarik di antara molekul. Gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol. Jadi gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Gaya ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals. Konsep gaya tarik antar molekul ini digunakan untuk menurunkan persamaan tentang zat-zat yang berbeda pada fase gas. Kemudian gaya yang pertama yaitu gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Gaya orientasi terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Anteraksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan. Kekuatan gaya orientasi ini akan semakin besar bila molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lain. Yang kedua, gaya imbas atau gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul yang dipol permanen berinteraksi dengan molekul dipol sesaat. Dengan dipol permanen, adanya molekul-molekul polar akan menyebabkan imbasan dari kutub molekul polar kepada molekul nonpolar, sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut mengumpulkan pada salah satu sisi molekul, terdorong atau tertarik, yang menimbulkan terjadinya dipol sesaat pada molekul nonpolar tersebut. Terjadi dipol sesaat akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antar dipol tersebut yang menghasilkan gaya imbas. Gaya imbas juga memberikan andil yang kecil terhadap keseluruhan gaya van der Waals. Jarak antar molekul yang berjauhan mengakibatkan molekul nonpolar Cl2 belum terjadi imbas, tetapi bila sudah dekat akan terjadi imbasan. Molekul polar H2O mempunyai dipol permanen akibat terimbas. Molekul nonpolar Cl2 akan menjadi dipol permanen. Yang ketiga, gaya London atau gaya dispersi atau gaya tarik-menarik dipol sesaat dipol terimbas. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat. Selanjutnya, sifat fisik senyawa ion. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, keras tetapi rapuh. Yang ketiga, berupa padatan pada suhu ruang. Yang keempat, larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang kelima, tidak menghantarkan listrik dalam fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair. Kemudian sifat senyawa kovalen. Yang pertama, berupa gas, cairan atau padatan, lunak pada suhu ruang. Yang kedua, bersifat lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah. Yang keempat, umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kelima, pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Silakan adik-adik. Iya, di situ ada beberapa pertanyaan. Silahkan adik-adik kerjakan. Simak terlebih dahulu gambar
beberapa zat kimia Jadi adik-adik telah melihat beberapa zat kimia tersebut. Silahkan kemukakan perbedaan dari ketiga zat kimia tersebut. Ayo, dari Ayu. Garam atau natrium klorida seluruhnya terdiri dari ion natrium ibu dan klorida dengan ikatan ion diantaranya. Ya. Kemudian gula pasir. Iya, silakan dikemukakan. Saya ibu. Ya, silakan. Sukrosa di sisi lain terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang disatukan dengan ikatan kovalen dan polar. Iya. Kemudian yang terakhir, air. Air atau H2O yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Iya. Jadi dari ketiga zat kimia tersebut berbeda-beda ikatannya. Ada yang mengandung ikatan kovalen dan ikatan Ion. Ya, baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi dua yang terdiri dari Ulan Fadila Ayu yaitu kelompok 1, kemudian Punya Farhan Atik yaitu kelompok 2. Silakan diskusikan pertanyaan dalam LKPD tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, silakan kelompok 1. Baik Bu. Jadi di sini hasil diskusi kelompok kami yaitu sifat fisik senyawa ion. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kedua, keras tetapi rapuh. 3, berupa padatan pada suhu ruang. 4, larut dalam pelarut air tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Kelima, tidak menghantarkan listrik dalam fasa padat tetapi menghantarkan listrik dalam fasa cair. Ya, silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sifat fisik dari senyawa kovalen. Yang pertama, berupa gas, cairan atau padatan lunak pada suhu ruang. Kedua, bersifat lunak dan tidak rapuh. Ketiga, mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah. Keempat, umumnya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, sifat fisik terakhir pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Baik, Bu. Iya. Terima kasih. Berikan aplaus. Iya, jadi adik-adik telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kesimpulannya yaitu gaya antar molekul terjadi apabila adanya gaya tarik menarik dalam dua molekul atau lebih. Kemudian yang termasuk gaya antar molekul yaitu gaya van der Waals, kemudian gaya London dan ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik mengerjakan evaluasi yang Ibu telah bagikan. Ya, Ibu beri waktu selama 5 menit. Ya, waktunya telah selesai. Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan lebih memahami tentang ikatan hidrogen. Dan jangan lupa adik-adik belajar di rumah. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.